Selamat sore teman-teman. Hari ini hari Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025. Ya, saya sengaja hari ini berangkat ke tempat saya ngajar ngaji lebih awal dari biasanya karena kemarin telat banget hitungannya. Jadi ini untuk antisipasi saya telat, jadi lebih baik saya berangkat lebih awal karena jarak dari sini ke tempat saya ngajar itu di Rawapan Atas deket Depsos. Waktu tempuhnya bisa 20 menit sampai setengah jam perjalanannya. Jadi apalagi kan saya jalan kaki kan, nggak bawa kendaraan, jadinya ya gitu deh teman-teman. Kemarin saya jalan cepet, capek banget rasanya, pepek bolak-balik. Jadi ini sekarang supaya saya jalannya bisa lebih santai, jadi saya putuskan saya berangkat lebih awal sekarang jam 5.09 petang waktu Indonesia Barat, pukul 17.09 waktu Indonesia Barat. Sementara maghrib hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya itu jam 5.47 petang atau pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Kalau isyaknya masih di pukul 6.59 petang 6 waktu Indonesia Barat atau 18.59 waktu Indonesia Barat. Jadi hampir jam 7 malam ya. Jadi apa? Memang makin kesini makin maju ya. Waktu sholat subuh aja masih di jam setengah 5 lewat. Sampai hari ini waktu sholat subuh di azan subuh di Jakarta itu jam 4.35 pagi waktu Indonesia Barat ya, 4.35 pagi waktu Indonesia Barat. Artinya setengah 5 pagi lewat dikit gitu. Maghribnya makin maju ya. Kalau kemarin kan kita pas puasa Ramadan rasanya kayak lama banget ya, karena maghribnya awal-awal jam 6.15 lewat, lama-lama makin maju jadi jam 6 sore lewat. Terakhir itu tanggal 30 Ramadan kemarin atau bersamaan 30 Maret 2025, maghribnya itu jam 6.02 petang waktu Indonesia Barat atau pukul 18.02 waktu Indonesia Barat di Jakarta loh ya. Di Jakarta. Karena memang makin kesini waktu maghribnya lebih lama gitu. Nanti lama-lama waktu buka puasa di Jakarta bisa tiba-tiba jam deket-deket jam setengah 7 malam waktu Indonesia Barat, deket-deket jam setengah 7 malam waktu Indonesia Barat bisa gitu. Terutama nanti kalau udah bulan puasanya jatuh di sekitaran Januari lah, udah itu udah makin possible buka puasa kita deket jam setengah 7 malam waktu Indonesia Barat itu di Jakarta loh ya. Di daerah lain akan lebih lama lagi, akan ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama dari Jakarta ya gitu teman-teman. Nah jadi paling enak sebenarnya tuh di Aceh ya. Di Aceh itu subuhnya lama. Kemarin ya subuh aja di Aceh itu ndak beranjak dari jam 5 pagi lewat waktu Indonesia Barat, bahkan dekat-dekat setengah 6 pagi subuh di Aceh. Subuh di Aceh
azan sholat subuh di Banda Aceh ya. Itu terakhir itu deket-deket setengah 6, 5.30, deket-deket 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Syuruknya jam 6. Syuruknya jam 6. Jam 6 lewat. Terakhir itu. Saya bilang, wah, ini benar. Karena kan Aceh itu kan wilayah paling barat ya di Indonesia ya. Jadinya memang dia mataharinya terbenamnya lama gitu loh. Makanya jangan kaget kalau di Aceh ya, di Banda Aceh ya. Sorry. Jam segini, jam 5 seperempat kurang waktu Indonesia Barat, di sana rasanya masih kayak jam 2 siang. Padahal udah jam 5 seperempat waktu Indonesia Barat petang, bahkan udah 5.30, setengah 6 petang waktu Indonesia Barat. Waduh, saya nggak bawa payung lagi ya, semoga aja nggak hujan lah ya. Saya nggak antisipasi kalau hujan. Kalau balik lagi juga percuma, saya tadi lupa gitu. Udah nggak apa-apa, kita berdoa aja mudah-mudahan nggak hujan lah ya, mudah-mudahan hujan kita berdoa aja lah mudah-mudahan nggak hujan ya. Kita berdoa aja mudah-mudahan nggak hujan ya, cuman awan cumulonimbusnya numpang lewat aja. Hujannya di tempat lain yang dirasa cuacanya lebih panas aja mendingan. Kalau di sini mah adem ayem pak. Iya tuh ya, kita doain aja mudah-mudahan hujannya pindah ke tempat lain, amin ya. Jadi lanjut ya teman-teman ya. Jadi jam 6 petang aja di Banda Aceh ya, itu matahari belum terbenam, belum. Tergantung bulannya juga sih, ya. Kita jadi nggak perlu kaget kalau jam 5.30 petang, jam 6 petang itu suasananya masih kayak jam 3 sore, kayak asar lah. Kalau di Jakarta kayak asar gitu loh sih, karena matahari belum kebenam. Karena kemarin aja pas puasa Ramadan ya, Banda Aceh aja maghribnya tuh jam 7 malam kurang. Jam 7 malam kurang baru azan, baru beduk maghrib. Kita baru kelar selesai sholat taraweh, dia baru azan sholat isya. Jam 8 malam azan isyanya. Tapi makin kesini makin kurang, jam 8 malam kurang. Kitanya baru bubaran taraweh, dia baru mau azan isya. Di mana aja. Ya nggak apa-apa. Itulah namanya keberagaman. Ada yang kita baru di Jakarta baru bubaran taraweh ya kan, di Banda Aceh baru mau sholat isya gitu kan. Sama di Jakarta orang sama. Kita di Jakarta baru bubaran taraweh, yang di Surabaya udah duluan. Yang di Surabaya udah leha-leha, udah leye-leye karena Teana cuy. Teana Gen 2 masih fisik mesinnya. Teana J32. Tuh, gede banget ya mobilnya ya. Sepintas kelihatannya mobilnya tuh gede gitu ya, besar gitu. Dia satu pertandingan dengan Honda Accord yang CP, yang full size itu, yang gede banget juga. Panjangnya 4,95 meter, dia panjangnya cuman 4,8 sekian meter ya. Tapi gede banget loh mobilnya, asli ya, karena V6 lagi. Dia satu kelas dengan Camry XV 40. Satu tandingan dengan Camry XV 40. Meskipun dia keluarnya belakangan. Dia baru keluar dari tahun 2008, 2009.
Ya 2008 2009an lah baru keluar masuk sini ya. Sedangkan Camry XV40 udah ada dari 2006 ya. Jadi itu keluarnya belakangan. Tapi jujur ya, saya agak gimana gitu ya. Itu Nissan Teana yang itu sama Teana yang pertama yang J31 itu untuk modif interiornya susah. Seenggaknya ganti head unit yang lebih bersahabat gitu ya dengan era sekarang itu susah teman-teman. Susah banget karena dia kan apa itu MID-nya masih kepisah dari instrument cluster. Di atas tadi yang layar. Nah ini nih mobilnya nih, Teana J32. Nah tuh. Nah yang di atas itu, yang oranye itu layarnya itu MID teman-teman, Multi Information Display. Multi Information Display. Kalau diganti dengan head unit yang model kayak sekarang, yang layar itu, waduh, susah teman-teman. Susah dan takutnya nggak ke-connect dengan MID-nya. Gitu. Apalagi mobilnya kan apalagi mobilnya kan besar gitu ya. Besar, panjang gitu kan, lebar. Ya susah buat markirinnya gitu loh. Solusinya sih kalau kamera ya, kita mau nggak mau mesti pakai kamera spion gitu. Atau paling nggak Teana yang lebih lebih ramah lagi dan memungkinkan untuk dimodifikasi head unitnya, yaitu Teana yang setelah yang barusan namanya Teana L33 yang rebadge dari Nissan Altima di Amerika Serikat. Nah itu baru tandingannya adalah tandingan Camry. Kalau Teana yang tadi barusan itu tandingannya sebenarnya bukan Camry. Banyak orang mengatakan itu sekelas Crown, Toyota Crown. Enggak sih. Itu kan ditahbiskan Nissan Teana itu sebagai penerus dari Nissan Ceviro, ya kan? Nissan Ceviro yang front wheel drive. Iya, Nissan Ceviro yang front wheel drive. Dimana tadinya Nissan Ceviro itu kan rear wheel drive. Itu kan tandingan dengan Toyota Chaser dan kawan-kawan Toyota Chaser kan. Nah begitu Ceviro jadi front wheel drive, nah ini Toyota Chaser jadi nggak ada lawan, Nissan Ceviro juga nggak ada lawan dari Toyotanya, nggak ada teman-teman. Jadi kayaknya Teana yang barusan itu dia tandingannya cuman dengan Honda Legend, kayaknya nggak Legend yang mana dulu, karena Legend yang seangkatan dengan itu dia sudah all wheel drive loh, tidak two wheel drive lagi. Dia defaultnya udah all wheel drive, bukan lagi two wheel drive. Itu kan masih front wheel drive, ini nggak ada. Jadi kastanya memang lebih tinggi dari Camry, lebih tinggi dari Altima gitu loh. Dia itu kayak ya, dia itu kayak Nissan Maxima tapi untuk di luar US. Nah Nissan Maxima itu kan tandingannya, kalau Toyotanya Toyota Avalon, ya kan, Toyota Avalon gitu. Iya, kalau Nissan Maxima kan tandingannya kan Toyota Avalon di US sana. Nah kalau itu nggak ada. Itu kelasnya kelas Toyota Avalon kalau di US gitu. Avalon itu Camry tapi lebih gede. Ya, jadi Camry makannya banyak kayak saya, badannya gede. Nah, itu orang ya kan, itu Avalon namanya. Ya, Camry Camry makannya gede ya kan, over Camry obesitas, maka jadilah Avalon atau Camry gendut.
Ini aja saya ngeliat Camry XV70 yang di rumah aja kelihatannya gede banget, gimana Avalon lebih gede lagi. Kodenya kalau nggak salah XK50. Kok XK mau? Nggak hafal saya kodenya. XK berapa gitu Avalon yang sekarang, yang udah tidak lagi available di pasar USA, tapi masih ada di China, di Tiongkok. Nah, di USA itu diganti dengan Toyota Crown crossover. Itu sebagai pengganti dari Avalon di sana. Nah, itu Crown crossover itu tandingannya adalah GLE Coupe, terus X6 Coupe, itu atau Audi Q berapa gitu, Q8 ya, Q8 yang coupe juga gitu. Itu tandingannya itu Crown crossover itu. Tandingannya itu. Nah, jadi sedan tapi kayak crossover tinggi gitu loh. Nah, masuk di kelas itu. Sementara kalau Crown yang tradisional, yang sedan gitu ya tandingannya ya E-Class, seri 5, A6, S90 atau versi elektriknya ES90. Nah, itu tandingannya itu. Tandingannya itu, teman-teman. Gitu tuh. Gitu. Mobilnya kalau Crown yang tradisional, yang sedan ada di Evans Motor yang direview sama Mas Pitra Eri. Itu mobil yang benar-benar apa ya, Crown yang benar-benar apa ya, kalau boleh saya bilang itu adalah Crown yang memiliki dua kepribadian. Di satu sisi dia tetap sebuah sedan tradisional Toyota yang mewah, yang elegan, yang berkelas tinggi, ya, yang masih dianggap sebagai Mercy-nya Jepang gitu ya. Tapi kalau dilihat dari desainnya, dia lebih ke sporty loh. Makanya dia lebih ke arah sporty itu. Karena dia bentuknya kan kayak fastback gitu. Dia bentuknya itu kayak fastback, walaupun disebut itu sedan, tapi bentuknya kayak fastback gitu. Dia disebutnya sedan, tapi bentuknya tuh kayak fastback, sama kayak Camry XV70 yang kita punya. Dia bentuknya sedan tapi kayak fastback juga. Dan itu juga yang dialami oleh Camry setelah yang kita punya, yaitu Camry XV80. Itu juga bentuknya kayak ya sedan fastback gitu. Nah, itu kalau kembali ke bahas Teana tadi, justru saya lebih memilih untuk boyong Teana yang setelahnya. Setelah yang tadi J32, L33. Nah, itu baru Teana yang tandingnya dengan Camry, dengan Accord, dengan Mazda 6. Iya, itu. Karena memang kelasnya Camry itu adalah Altima kalau di USA. Kalau yang tadi itu kelasnya kelas Avalon. Kelas Avalon kalau di US itu jauh dengan Camry, jauh itu. Nah, kenapa Teana L33? Satu, karena head unitnya bisa dimodif, bisa lebih diset bersahabat dengan gaya head unit zaman sekarang. Itu bisa dimodif tuh head unitnya, karena MID-nya nyatu dengan panel instrumen itu. Cuma orang banyak yang bilang, Pak, mesinnya downgrade dari V6 ke 4 silinder, malah justru lebih efisien, malah justru lebih irit BBM, malah justru lebih mudah perawatannya, karena mesinnya itu adalah mesin yang bisa disubstitusi dengan kepunyaan X-Trail, QR25DE
2500 cc, 4 silinder CVTC ya. Kalau di X-Trail yang seangkatan dengan Teana L33 itu tenaganya sekitar 180 PS ya. Kalau di Teana 100 berapa? Segitulah tenaganya. 178 sampai 180 PS. Segitulah tenaganya. Nah, itu komponen mesinnya bisa disubstitusi dengan punyanya X-Trail. Gitu. Dia kan transmisinya juga Xtronic CVT. Xtronic CVT yang simulate 7 speed. Itu common part lah dengan Nissan yang transmisinya serupa. Xtronic CVT common part bisa dengan kepunyaannya Elgrand yang mesinnya sama, GR25DE, common part dengan X-Trail, common part dengan dengan Serena. Pokoknya common part dengan mobil yang Nissan yang mesinnya transmisinya Xtronic CVT. Lebih enak perawatannya. Kalau kita ngomongin Teana L33 malah lebih enak perawatannya, meskipun mesinnya di downgrade. Kemudian ada beberapa penurunan dibandingkan dengan yang J32. Nggak apa-apa sih, tapi jujur aja Teana L33 nggak laku gitu. Nah, di era ini Nissan Teana mulai nggak laku, teman-teman. Kenapa? Karena preferensi orang lebih ke Camry. Tapi kenapa? Setelah yang ini. Oke, welcome back teman-teman. Jadi saya bersihin lah. Oke, mulai lagi kita. Jadi teman-teman ya, saya terusin lagi. Di era ini Nissan Teana mulai nggak laku teman-teman, karena orang kecenderungannya lebih ke Camry. Kenapa? Karena satu nih, Nissan Teana itu identik dengan comfort, nyaman gitu. Wah, gawat ini, udah mulai gelap. Tapi bismillah, semoga aja nggak hujan ya teman-teman ya. Kalau hujan ngeri, nggak bisa pulang saya karena nggak bawa payung. Ya, satu ya, orang lebih milih Camry kalau buat nyaman-nyamanan ya. Kalau untuk kenceng-kencengan, orang pada waktu itu milih Accord, yang pada waktu itu udah ganti generasi ke CR, dimana mesin V6-nya hilang. Nah, itu diikuti juga oleh Camry yang ikut menghilangkan V6-nya dari peredaran. Nah, gantinya kalau Camry kan hybrid. Nah, Honda Accord pada waktu itu belum pemasukan yang hybrid, belum. Nah, yang berikutnya, yang kedua, stigma orang kepada Nissan. Orang Indonesia pada umumnya mengidentikan Nissan itu sebagai mobil yang servisnya mahal. Nah, itu makanya kenapa Teana mulai tidak laku. Yang ketiga, Nissan ini strateginya nggak jelas mau bermain di segmen mana gitu loh, karena udah keteteran melawan Toyota, melawan Honda, dan pemain-pemain lain di pasar mobil Indonesia, terutama yang sesama Jepang deh gitu. Jadi keteteran Nissan, jadi bingung Nissan mau main di segmen mana gitu. Dan yang keempat ya, pada waktu itu mobil sedan pajaknya masih mahal. Jadinya, ada mobil plat merah loh. Ada mobil plat merah guys. Wah,
Ini sepertinya ada acara gede nih. Kalau ada mobil plat merah PQB itu platnya Pemprov. Ya, platnya Pemprov Jakarta, bukan lagi DKI Jakarta aja sekarang. Karena kan udah ada ada undang-undangnya. Dikunci guys. Oke, dikunci. Iya. Kayaknya bakal ada acara gede deh kalau ada mobil dari Pemprov. Biasa teman-teman, saya barusan tolak bala ya. Tolak bala. Jadi ya itulah. Tumben sepi, ada apa ini? Ini tumben sepi pada kemana sih? Ya. Apa ke acara yang ada mobil dari Pemprov ya kah atau gimana, nggak tahu deh. Jadi ya itulah teman-teman. Jadi orang di sini di era ini yaitu Nissan itu mulai linglung gitu loh ya, karena di segmen-segmen yang Nissan coba main, Nissan pasti akan digempur oleh Toyota. Ketika Nissan bawa Elgrand pasti akan berhadapan dengan Alphard, di mana orang Indonesia lebih mengidentikan, lebih condong pro kepada Alphard daripada Elgrand gitu. Jadi itulah kenapa Nissan jadi linglung gitu loh. Mau di mana, di segmen yang dimana Nissan itu tidak terlalu digempur oleh Toyota dan Honda gitu di Indonesia. Itu yang membuat Nissan Teana mulai tidak laku. Bahkan ketika Nissan Teana itu facelift di Thailand tahun 2019, tahun 2017 atau 2018 ya. Tahun itulah Nissan Teana facelift di Thailand 2019, depannya baru, hadapan dengan Camry XV70 yang pada waktu itu masuk Thailand juga 2019, masuk Indonesia juga di tahun yang sama 2019 ya. Padahal di luar udah meluncur dari 2017 gitu. Jadi di situ linglung. Nah inilah itu yang menjadi generasi terakhir Nissan Teana di Indonesia dan di Thailand. Di Thailand malah dapat yang head unitnya monitor pakai navigasi, di sini enggak gitu. Udah keburu discontinue dari 2019 gitu. Dan Nissan Altima yang baru yang L34 itu nggak masuk sini, nggak masuk Thailand juga, nggak di rebatch sebagai Teana karena ya pasar sedan di sana juga surut gitu. Orang di pasar seperti Indonesia dan Thailand ini lebih condong sekarang ini ke arah SUV ya. Orang lebih condongnya ke arah mobil PPV kalau Thailand, atau pickup base body on frame Jeep. Sana lebih laku kayak Nissannya Terra, Fortuner, X, Everest, Pajero Sport itu. Kayak gitu mobil yang laku gitu. Oke lah, ini karena udah pada berdatangan, pikir gua tadi kemana, dan itu masih penasaran loh, mobil plat merah Pemprov itu acara apa gitu. Jadi kalau ada mobil ada Q-nya, PQB atau PQ apa segala macam, itu mobil Pemprov teman, Pemprov Jakarta, mobil dinasnya Pemprov yang masih plat merah ya. Kalau mobil kementerian itu udah nggak lagi pakai plat merah, tapi pakai plat putih tapi dengan kodifikasi tertentu, dan pelatnya berlaku hanya setahun sekali aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Ini makin mendung ini sepertinya nih, makin mendung.
Mudah-mudahan sekali lagi nggak hujan. Selamat sore dan sampai bertemu kembali.